Salam budaya sahabat Nusantara. Hari ini saya menemukan naskah kuno yang telah berusia ratusan tahun. Naskah ini menyimpan kisah para raja, pahlawan, putri kerajaan, dan berbagai keajaiban yang dipercayai masyarakat pada masa lampau. Tahukah kalian, naskah seperti ini disebut hikayat. Mari kita buka dan telusuri rahasia yang tersimpan di dalamnya. 5 menit belajar bahasa Indonesia. Hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dan berkembang dalam masyarakat Melayu klasik. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab hikayah yang berarti cerita atau kisah. Hikayat menceritakan kehidupan tokoh-tokoh istimewa seperti raja, bangsawan, putri kerajaan, pahlawan, atau tokoh yang memiliki kesaktian. Pada masa lalu, hikayat berfungsi sebagai hiburan, sarana pendidikan, moral, serta media penyebaran nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Hikayat merupakan sastra lama, berbentuk prosa, bersifat tradisional, mengandung nilai moral, berkembang di masyarakat Melayu. Ciri-ciri hikayat. Ciri pertama adalah kemustahilan. Dalam hikayat, sering ditemukan peristiwa yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya, seorang dapat terbang ke negeri lain hanya dalam waktu semalam. Kedua, tokoh-tokoh hikayat biasanya memiliki kekuatan luar biasa. Pahlawan mengalahkan musuh dengan senjata saktinya. Iya! Kesaktian ini membuat tokoh mampu menghadapi berbagai tantangan. Ciri ketiga, anonim. Sebagian besar hikayat tidak diketahui nama pengarangnya. Hal ini karena hikayat diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi lainnya. Keempat, istana sentris. Latar cerita hikayat umumnya berada di lingkungan kerajaan. Oleh karena itu, tokoh-tokohnya sering berasal dari kalangan raja, putri, atau bangsawan. Ciri kelima, menggunakan bahasa Melayu klasik. Hikayat menggunakan bahasa Melayu lama yang berbeda dengan bahasa Indonesia modern. Contohnya, maka syahdan pada suatu hari. Agar lebih mudah dipahami, hikayat memiliki struktur. Yang pertama, abstrak. Bagian pembuka yang memberikan gambaran umum cerita. Kedua, orientasi. Berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Yang ketiga, komplikasi. Bagian yang berisi konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. Yang keempat, resolusi. Penyelesaian terhadap konflik yang terjadi. Yang kelima, koda. Pesan moral atau amanat yang dapat dipetik pembaca. Meskipun berasal dari masa lampau, hikayat mengandung berbagai nilai kehidupan yang masih relevan hingga sekarang. Pertama, nilai moral, mengajarkan perilaku baik dan buruk. Yang kedua, nilai sosial, mengajarkan cara hidup bermasyarakat. Yang ketiga, nilai agama, mengajarkan ketaatan kepada Tuhan. Dan yang keempat, nilai budaya, memperkenalkan tradisi dan kebiasaan masyarakat pada masa lalu. Beberapa hikayat yang terkenal di Indonesia antara lain hikayat Bayan Budiman, hikayat Hang Tuah, hikayat Indra Bangsawan, dan hikayat Si Miskin. Sebagai generasi muda, kita perlu menjaga dan mempelajari hikayat karena di dalamnya tersimpan sejarah, budaya, dan nilai kehidupan yang berharga. Hikayat bukan sekadar cerita lama, melainkan warisan budaya bangsa yang harus terus dilestarikan. Menurut kalian, jika menjadi tokoh dalam hikayat, kekuatan apa sih yang ingin kalian miliki? Dan
Untuk apa digunakan?